Bapak Ibu guru dan teman-teman yang saya kasihi, perkenalkan nama saya Franciscus Gera Chandra dari kelas 9B nomor absen 11. Kali ini saya akan membawakan satu dongeng yang sangat menarik yang berjudul Timun Suri. Alkisah di sebuah desa di Jawa Tengah, hidup seorang janda parubaya yang bernama Mbok Srini. Sejak ditinggal oleh suaminya, beberapa tahun ia hidup sebatang kara. Ia pun juga tak memiliki anak. Karena kesepian, ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun sayangnya harapan itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Mbok Srini hanya dapat menunggu keajaiban untuk bisa memiliki anak. Ia berharap keajaiban terjadi padanya dengan selalu berdoa siang dan malam kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dapat diberikan anak. Pada suatu malam, harapan itu datang lewat mimpinya. Dalam mimpinya, Mbok Srini didatangi seorang sosok raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Saat terbangun di pagi hari, Mbok Srini hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. Mungkinkah keajaiban akan benar-benar terjadi kepadaku? Ia pun bertanya dalam hati dengan ragu. Namun Mbok Srini berusaha menghilangkan keraguan hatinya. Dengan penuh harapan, ia bergegas menuju ke hutan yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, ia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar. Namun justru, ia sangat terkejut menemukan bungkusan yang dikiranya berisi seorang bayi, tetapi isinya hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kembali bertanya-tanya, apa maksud raksasa itu memberikanku sebutir biji timun? Ucap Mbok Srini dengan bingung. Di tengah kebingungannya, tanpa disadari, ada sesosok raksasa berdiri di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Demikianlah suara tawa raksasa itu. Mbok Srini pun terkejut sambil membalikan badannya. Betapa terkejutnya ia karena raksasa itu yang hadir dalam mimpinya. Ia pun menjadi ketakutan. Ampun Tuan raksasa, jangan memakanku. Aku masih ingin hidup. Mbok Srini memohon dengan muka pucat. Jangan takut, hai perempuan tua. Aku tidak akan memakanmu. Bukankah kau menginginkan seorang anak? Tanya raksasa itu. Benar Tuan raksasa, jawab Mbok Srini dengan gugup. Kalau begitu segera tanam biji timun itu. Nanti kamu akan mendapat seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa. Karena anak itu akan kujadikan santapanku, ujar raksasa itu. Karena begitu besar keinginan untuk memiliki anak, tanpa sadar Mbok Srini menjawab, baiklah raksasa, aku bersedia menyerahkan anak itu kepadamu. Setelah Mbok Srini selesai memberikan ketersediaannya, raksasa itu pun menghilang. Kemudian ia segera menanam biji itu. Dengan penuh harapan, setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian tanaman itu pun mulai berbuah. Namun anehnya tanaman timun itu hanya berbuah 1. Semakin hari, timun menjadi semakin besar melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya pun sangat berbeda, karena berwarna kuning keemasan. Ketika buah timun sudah masak, Mbok Srini memetiknya dengan berat dengan susah payah ke gubuknya. Betapa terkejutnya ia ketika membelah buah timun itu. Ia melihat seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat akan menggendongnya, bayi itu tiba-tiba menangis. Demikianlah suara bayi itu. Alangkah bahagianya hati Mbok Srini mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama dirindukannya. Ia pun memberikan nama bayi itu Timun Mas. Cuk, jangan menangis anakku sayang, Timun Mas, hibur Mbok Srini. Perempuan parubaya itu tak dapat membunyikan kebahagiaannya, sehingga air matanya menetes membasahi kedua pipinya. Perasaan bahagia itu membuat lupa dengan janjinya bahwa ia akan memberikan bayi itu kepada raksasa suatu saat kelak. Ia merawat dan mendidik Timun Mas dengan rasa kasih sayang, sehingga tumbuh menjadi perempuan yang cantik. Mbok Srini sangat bangga karena selain cantik, Timun Mas juga memiliki kecerdasan yang luar biasa dan sifatnya yang baik. Oleh karena itu, ia sangat sayang kepadanya. Suatu malam, Mbok Srini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa yang memberi pesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput Timun Mas. Semenjak itu ia selalu duduk termenung seorang diri. Hatinya pun menjadi sedih karena ia berpisah dengan anaknya yang sangat disayangi. Ia baru menyadari bahwa raksasa itu ternyata adalah raksasa yang jahat, karena Timun Mas akan jadi santapannya. Melihat Mbok Srini duduk termenung, Timun Mas pun bertanya-tanya dalam hati,
Suatu sore, Timun Emas memberanikan diri untuk bertanya kepada sang ibu. "Bu, mengapa akhir-akhir ini ibu tampak sedih?" tanya Timun Emas. Sebenarnya Mbok Sri ini tidak ingin menceritakan penyebab kegundahan hatinya, karena ia tidak ingin anaknya itu ikut bersedih. Namun karena terus didesak, akhirnya ia pun menceritakan asal-usul Timun Emas yang dirahasiakan selama ini. "Maafkan ibu anakku, selama ini ibu merahasiakan sesuatu kepadamu," kata Mbok Sri ini dengan wajah sedih. "Rahasia apa, Bu?" tanya Timun Emas penasaran. "Ketahuilah Timun Emas, sebenarnya kamu bukanlah anak kandung ibu yang lahir dari rahim ibu," jawab Mbok Sri ini. Sebelum selesai ibunya bicara, Timun Emas tiba-tiba meninggal. "Apa maksud ibu?" tanya Timun Emas. Mbok Sri ini pun menceritakan semua rahasia tersebut sehingga mimpinya semalam bahwa sosok raksasa akan datang menjemput anaknya itu dan dijadikan santapan. Dengan cerita itu, Timun Emas menjadi kaget seolah-olah tidak percaya. "Aku tidak mau ikut bersama raksasa itu. Aku sangat sayang kepada ibu yang telah mendidik dan membesarkan Timun," kata Timun Emas. Mendengar perkataan Timun Emas, Mbok Sri ini kembali termenung. Ia mencari cara agar anaknya selamat, agar tidak menjadi santapan raksasa itu. Sampai pada hari yang telah ditentukan oleh raksasa itu, Mbok Sri ini belum juga menemukan jalan keluar. Hatinya pun mulai cemas. Dalam kecemasannya, tiba-tiba ia menemukan sebuah akal. Ia menyuruh Timun Emas agar berpura-pura sakit. Dengan begitu, raksasa tidak mau menyantapnya. Saat matahari mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk Mbok Sri ini. "Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang," pinta raksasa itu. "Maaf Tuan Raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari? Saya akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu," pujuk Mbok Sri ini yang mencoba mengulur waktu hingga ia menemukan cara agar Timun Emas bisa selamat. "Baiklah kalau begitu, tapi kamu harus berjanji akan menyerahkan anak itu kepadaku," kata raksasa itu. Setelah Mbok Sri ini berjanji, raksasa itu pun menghilang. Mbok Sri ini kembali bingung untuk mencari cara lain. Akhirnya ia menemukan cara untuk dapat menyelamatkan anaknya dari raksasa. Ia akan meminta bantuan kepada seorang petapa yang tinggal di sebuah gunung. "Anakku, besok pagi sekali ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang petapa. Dia adalah teman almarhum suami ibu. Barangkali dia dapat membantu kita untuk menghentikan niat jahat raksasa itu," ungkap Mbok Sri ini. "Benar Bu, kita harus membinasakan raksasa itu, karena aku tidak mau menjadi santapannya," jawab Timun Emas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, berangkatlah Mbok Sri ini ke gunung itu. Sampainya di sana, ia langsung menemui petapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. "Maaf Tuan Petapa, maksud kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan kepada Tuan," kata Mbok Sri ini. "Apa yang bisa kubantu Mbok Sri ini?" tanya petapa itu. Mbok Sri ini pun menceritakan masalah yang dihadapi anaknya. Mendengar cerita Mbok Sri ini, petapa itu pun bersedia membantu. "Baiklah, tunggu di sini sebentar," ujar petapa itu seraya berjalan masuk ke dalam ruangan rahasianya. Tak berapa lama petapa itu kembali sambil membawa 4 buah bungkusan kecil, lalu menyerahkannya kepada Mbok Sri ini. "Berikanlah bungkusan ini kepada anakku. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan dan bungkusan ini," jelas petapa itu. Setelah mendapat penjelasan, Mbok Sri ini pun pulang membawa keempat bungkusan tersebut. Setibanya di gubuk, Mbok Sri ini menyerahkan keempat bungkusan itu dan menjelaskan tujuannya kepada Timun Emas. Kini hati Mbok Sri ini mulai agak tenang karena anaknya sudah mempunyai senjata untuk melawan raksasa itu. 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Mbok Sri ini. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantap daging Timun Emas. "Hai perempuan tua, kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, kamu juga akan menjadikan santapanku," ancam raksasa itu. Mbok Sri ini tidak gentar lagi menghadapi ancaman itu. Dengan tenang ia memanggil Timun Emas agar keluar dari dalam gubuk. Tak berapa lama Timun Emas keluar lalu berdiri di samping ibunya. "Jangan takut anakku, jika raksasa itu menangkapmu, segera lari dan ikuti petunjuk yang telah kusampaikan kepadamu," Mbok Sri ini membisik Timun Emas. "Baik Bu," jawab Timun Emas. Melihat Timun Emas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar ingin menyantapnya. Ketika ia hendak menangkapnya, Timun Emas segera berlari kencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Tak ayal lagi terjadilah kejar-kejaran antara makhluk raksasa dengan Timun Emas. Setelah berlari jauh, Timun Emas mulai kecapean. Sementara itu, raksasa semakin dekat.
Akhirnya, ia pun mengeluarkan bungkusan pemberian petapa itu. Pertama-tama, timun emas menebar biji timun yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun raksasa itu mampu melepaskan dirinya dan kembali mengejar timun emas. Timun emas segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum itu berubah menjadi rembulan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar timun emas. Walau kakinya berdarah-darah karena tersusuk bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, timun emas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam lalu menebarkannya. Seketika itu pula hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun raksasa itu berhasil melalui dengan mudah. Timun emas pun mulai cemas karena senjatanya hanya tersisa satu. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka tamatlah riwayatnya. Dengan penuh keyakinan, ia pun melempar bungkusan yang terakhir yang berisi terasi. Ketika itu pula, tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil, raksasa itu terkalahkan karena tercebur ke dalam lautan lumpur yang tewas. Maka, selamatlah timun emas dari kejaran dan satapan raksasa itu. Dengan sekuat tenaga, timun emas berjalan menuju ke gubuknya untuk menemui ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbok Sri ini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sejak itu Mbok Sri dan timun emas hidup berbahagia. Nah, itulah dongeng timun emas. Kisah di atas dapat menjadi pelajaran bagi anak untuk selalu ingat bahwa orang yang punya niat jahat seperti raksasa akhirnya mendapat celaka. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari cerita ini bahwa segala masalah ada jalan keluar ya. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya kasih telah mendengarkan dongeng timun emas ini. Semoga ini semua bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.